Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Pras. Perkenalkan, saya Timotius Berandika Permana, NIM 185214162. Saya akan mempresentasikan presentasi dengan judul Bahan bakar kimia hidrogen sebagai energi masa depan. Latar belakang masalah. Komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia karena hampir semua aktivitas kehidupan manusia sangat tergantung pada ketersediaan energi yang cukup. Dewasa ini dan beberapa tahun ke depan manusia masih akan tergantung pada sumber energi fosil karena sumber energi fosil inilah yang mampu memenuhi kebutuhan energi manusia dalam skala besar. Sedangkan sumber energi alternatif atau terbarukan belum dapat memenuhi kebutuhan energi manusia dalam skala besar karena fluktuasi potensi dan tingkat ekonomian yang belum bisa bersaing dengan energi konvensional. Hidrogen sebagai energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang dewasa ini menjadi perhatian besar pada banyak negara, terutama di negara maju adalah hidrogen. Hidrogen diproyeksikan oleh banyak negara akan menjadi bahan bakar masa depan yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien, di mana suplai energi yang dihasilkan sangat bersih karena hanya menghasilkan uap air sebagai emisi selama berlangsungnya proses. Daya hidrogen terutama dalam bentuk sel bahan bakar hidrogen. Hidrogen fuel cells merupakan sangat menjanjikan penggunaan bahan bakar yang tidak terbatas dan tidak polusi, sehingga menyebabkan ketertarikan banyak perusahaan energi terkemuka di dunia teknologi sel bahan bakar ini. Dengan begitu, banyak keuntungan yang dijanjikan menimbulkan gagasan hidrogen ekonomi, di mana hidrogen dijadikan sebagai bentuk energi utama yang dikembangkan. Bahan bakar hidrogen adalah unsur yang paling berlimpah di bumi dan berpotensi menjadi bahan bakar yang merevolusi pasar energi. Hidrogen tidak menghasilkan emisi. Sayangnya, hidrogen berbentuk gas ringan dan kerap naik ke atmosfer. Artinya, jarang yang ditemukan dalam bentuk murni karena membuatnya akan menghasilkan emisi. Hidrogen sebagai energi ramah lingkungan. Kebutuhan energi tersebut terpenuhi melalui pemanfaatan energi fosil yang dampaknya berupa meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca dan polutan lainnya. Berkurangnya cadangan energi tersebut membuat harga BBM semakin mahal. Keamanan energi adalah sebuah isu besar dalam kaitannya dengan kelangkaan dan fluktuasi harga bahan bakar fosil, serta pemakaian bahan bakar secara tidak efisien. Saat ini metode elektrolisis air merupakan metode yang paling baik untuk mendapatkan hidrogen bila pada cara produksinya menggunakan energi nuklir. Metode elektrolisis suhu tinggi atau high temperature electrolysis atau disingkat HTE yang dikoppel dengan reaktor nuklir terbukti mampu menghasilkan hidrogen dengan jumlah yang banyak dengan efisiensi rata-rata 45-55% dan tingkat kemurnian hidrogen yang tinggi serta pada proses produksinya tidak menghasilkan gas rumah kaca. Selain itu, produksi hidrogen melalui proses elektrolisis suhu tinggi terbukti mampu menekan konsumsi energi listrik karena sebagian kebutuhan energi listrik untuk proses tersebut mampu diminimalisir melalui pemanfaatan energi panas dari reaktor nuklir. Teknologi untuk memproduksi hidrogen. Yang pertama, steam reforming, elektrolisis uap, selanjutnya pemisahan air secara termokimia, lalu sistem fotokalitik, lalu sistem fotobiologi, lalu sistem biologi, pemisahan air secara termal, dan yang terakhir gasifikasi. Keuntungan dan kerugian penggunaan bahan bakar hidrogen. Keuntungannya yaitu udara lebih bersih dan tidak tergantung pada minyak asing, menurunkan tingkat polusi dan mengurangi efek rumah kaca. Jumlahnya yang melimpah, unsurnya paling sederhana,
dari unsur yang ada di dalam semesta ini. Lalu untuk kerugiannya, bukan merupakan bahan bakar sekunder, dapat membuat suhu bumi lebih dingin yang berpotensi membuat lapisan lubung ozon, meningkatkan resiko penyakit kanker kulit, menyebabkan telatnya musim semi di kutub selatan dan kutub utara. Cara penerapan bahan bakar hidrogen di Indonesia. Melihat birokrasi yang sangat sulit, mungkin penerapan ini tidak berhasil. Peneliti, mahasiswa, hingga siswa dapat berkontribusi mencari dan menggali cara penerapan BBH yang efektif dan efisien. Penerapan BBH harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Dengan menelaah dan mengetahui dampak penggunaan BBH, dalam penerapannya harus dapat meminimalisasi kerugian yang akan terjadi. Pembenahan birokrasi perlu dilakukan melihat keadaan saat ini. Penerapan BBH belum bisa diterapkan. Peraturan, hukum, dan kewenangan dipermainkan. Penerapan BBH ini memerlukan tindakan yang cepat. Maka dari itu, diperlukan pemerintah yang peka dan cepat untuk mengatasi hal-hal yang dapat merugikan rakyat dan negara. Untuk kesimpulannya, keuntungan energi hidrogen antara lain bebas polusi. Emisi yang dihasilkan hanya air, tidak berisik, beroperasi pada efisiensi yang lebih tinggi daripada mesin pembakaran internal ketika bahan bakar mulai dikonversi menjadi listrik. Sedangkan kerugian energi hidrogen di mana saat ini harganya lebih mahal daripada sumber energi yang lain. Infrastruktur yang ada saat ini belum dibuat untuk mengakomodasi bahan bakar hidrogen. Proses ekstraksi hidrogen membutuhkan bahan bakar fosil sehingga menyebabkan polusi juga, dan hidrogen sulit dalam penyimpanan dan distribusinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.